Nampak Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Syakir Hamdani Hasibuan yang beralamat di Desa Marenu, Kecamatan Aik Dabara Barumi, Kabupaten Padang Lawas. Kemudian saya mengampuh mata pelajaran akidah akhlak. Pada saat ini di PPG ini yang saya ampuh adalah di kelas 8C. Kelas 8 di madrasah kami terdiri dari 3 rombel. 8A, 8B, 8C. Dan pada saat ini saya mengajar di 8C. Adapun yang menjadi CP saya sudah kita lihat bersama di layar, yaitu tentang akhlak terpuji. Materinya tentang ikhtiar. Kemudian TP-nya juga sudah kita lihat di layar, yaitu tentang akhlak terpuji dan juga alur tujuannya. Baik, saya mulai untuk berteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, Pak. Sehat. Sepertinya nggak semangat ini. Kalau saya tanya semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Ya, Pak. Semangat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat mulai dari hari ini sampai ke depannya. Di sini saya Bapak akan memeriksa kehadiran kita. Kita berjumpa 15 orang dan saya lihat semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak perhatikan kelas kita, halaman kita, teras kita semuanya bersih. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, tentunya untuk mengambil berkahnya kita berdoa bersama-sama dan akan yang dipandu oleh anak Bapak Jul Hakim Siregar. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana siglana umurana wahdlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan ini materinya adalah tentang membiasakan akhlak terpuji. Coba dulu diulangi dulu Ibu Asriani Lubis. Apa materinya? Membiasakan akhlak terpuji, Pak. Judulnya? Ikhtiar. Bagus, ikhtiar. Berarti masih bisa dilihat di layar sana ya, ikhtiar. Iya, Pak. Materi kita sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya tentu kita ulas kembali pada kesempatan itu, sebutlah itu namanya apersepsi. Mengulangi pembelajaran terdahulu, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Saya tanya dulu Ibu Ilma. Ya, Anak kami Ilma. Kitab Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa ya? Tunggu ya, Pak. Saya ingat-ingat dulu ini. Atau ada yang lain yang mendapatkannya? Kitab Jabur. Saya, Pak. Tunggulah dulu, Pak. Kitab Jabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Pak. Kitab Injil kepada siapa Ibu anak kami Ilma? Injil, Pak, diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, bagus sekali anak kami Ilma. Tepuk tangan dulu anak kami untuk anak kami Ilma dulu. Karena sudah mengingat pembelajaran sebelumnya. Oke, kitab itu kan ada 4 yang wajib kita ketahui. Anak kami Jul Hakim Siregar, coba. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa, Pak. Bagus sekali. 100 ya. Kitab Al-Quran? Al-Quran Nabi Ganteng, Pak, Nabi Muhammad. Alhamdulillah anak kami ini juga Abdul Hakim Siregar ini pintar ya. Berarti dia mengulas pembelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Baik. Untuk itu anak-anak kami sekalian supaya bersemangat dalam hal mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Karena materi ini penting sekali. Masalah ikhtiar ini.
adapun yang menjadi pelajaran kita pada hari ini tentang ikhtiar, yaitu yang pertama pengertian ikhtiar, yang kedua dalil nakli tentang ikhtiar, yang ketiga bagaimana dampak positif ikhtiar. Itulah materi kita pada kesempatan hari ini anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita dapat berproses dalam pembelajaran ini. Namun sebelum lanjut kita mempelajari pelajaran ikhtiar ini, di sini Bapak sudah membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah ada di layar ya, sudah saya Bapak bagi. Siapa yang nomor 1 itu berarti itulah ketua kelasnya. Kelompok 1 anak kami Jul Hakim Siregar, kelompok 2 anak Bapak Ilmah Mahliati Nasution, kelompok 3 anak kami Warnasari Nasution. Nanti ada tugas di akhir pembelajaran yang perlu Bapak sampaikan nanti tugasnya itu supaya anak-anak Bapak sekarang mulai dari sekarang menyimak apa yang akan Bapak atau materi yang akan kita sampaikan. Ya kami ya, supaya disimak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan bercerita sedikit. Coba dianalisis, nanti Bapak akan tanya. Ceritanya tentang pemuda yang alim. Pertanyaannya nanti, kenapa? Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sangat alim sekali. Sholatnya tidak pernah tinggal, sholat jamaahnya, sholat tahajudnya, sholat sunnahnya, bersedekahnya pun tidak pernah tinggal. Semua amalan-amalan soleh dikerjakan dengan baik. Lantas sholatlah seorang pemuda ini di suatu masjid. Berdoalah dia kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah karuniakan anak kepada hambamu ini. Begitu serius dia sholat, ada seorang laki-laki bertanya kepada seorang pemuda ini, kok kamu segitu serius yang berdoa itu sehingga kamu bertetes-teteskan air mata, berlinang mata semuanya. Kok apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sebegitu? Apa kamu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa rupanya yang kamu minta itu? Kata seorang laki-laki ini kepada pemuda ini. Lantas apa jawaban pemuda ini? Saya kepengen dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Namun Allah tidak mengabulkannya sampai saat itu. Padahal dia adalah pemuda yang sangat alim. Tidak ada ketinggalan amalan-amalan soleh yang dikerjakannya. Pertanyaan Bapak kepada kelompok 1 ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Kira-kira kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan pemuda yang alim ini? Coba dari kelompok 1. Ketuanya. Saya Pak. Kelompok 1 dulu Pak, ketuanya. Oh Pak Ketua, Pak Bang Jul. Masih ada? Atau dari kelompok 2? Ketuanya siapa? Ilma Mahliati Nasution. Ya Pak. Gimana hasil Ini diskusinya? ya Pak. Menurut saya ya Pak ya, dari cerita yang Bapak ceritakan itu, mungkin si pemuda yang alim itu Pak, belum apa namanya, dia itu ada alasannya biar dia berdoa, bukan semata-mata karena mengharap ridho Allah, hanya karena ingin mengharapkan keturunan atau anak gitu Pak. Tahu saya benar apa salah. Oke, bisa Bapak tanggap ya, berarti dia belum ikhlas. Kelompok 3, anak kami Warnasari. Ya Bagaimana Pak, hasil diskusinya? Pak. Coba diskusikan sebentar. Dari cerita Bapak tadi yang bisa kami tanggapi adalah seorang pemuda itu beribadah karena ingin mengharapkan ria. Dia itu ada unsur ria Pak di dalam hatinya sehingga Allah belum mengasih pemuda itu rezeki keturunan Pak. Segitu saya tanggap Pak. Berarti Allah masih menunda ya. Iya Pak. Anak Bapak Jul Hakim? Iya Pak, saya Pak. Gimana tanggapan kalian?
dari cerita yang Bapak ceritakan tadi bahwa pemuda itu Allah memang belum memberikan karunia anak pada dirinya. Mungkin suatu saat akan dikarunia anak, Pak. Oh, baik ya. Anak-anak kami, Usahanya anak kurang, Bapak Pak. dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memberikan tanggapan. Jadi kira-kira masih kurang tepat sedikit lagi. Kenapa pemuda ini belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti Bapak jawab ya. Nanti Bapak jawab, kita lihat dulu materi kita. Selanjutnya. Pak, Oke. boleh jawab, Pak? Apa, Pak? Boleh jawab, Pak? Boleh, Kenapa silakan. Silakan, Pak. Oh, anak kami angkat. Tanya belum dikarunia. Mungkin dia pemuda ini impoten, Pak. Impoten. Bisa. Oke, boleh dijawab impoten ya. Berarti belum ada, tidak normal lah namanya kan? Iya, nggak normal, Karena Pak. sakit ya Pak ya. Iya, sakit. Iya. Baik, kita lihat di Nggak ada layar. ikhtiarnya. Ada Nggak di berobat situ dia. tulisan ikhtiar. Kemudian ada 2 orang yang menanam padi. Tentunya nanti ini hasilnya menjadi padi, kemudian akan diproduksi menjadi beras dan akan kita konsumsi. Ya kan? Lantas apa pengertian ikhtiar itu? Nanti akan Bapak sambungkan ke cerita yang tadi. Ikhtiar secara bahasa itu berarti memilih. Memilih, ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Kau pilih 1, A atau B atau C, itu berarti memilih. Namun dalam konsep ini, pelajaran kita ini, apa arti ikhtiar itu? Berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba Ibu Ilma baca dulu sekali lagi. Apa secara istilah? Oh iya Pak, berusaha sesungguhnya untuk kebahagiaan dunia ataupun akhirat Pak. Oke, kita kembali ke cerita yang tadi. Kenapa pemuda itu tidak mendapatkan keturunan? Ternyata pemuda ini belum menikah. Oh, Itu astagfirullahaladzim. karena pemuda ini belum menikah. Lantas apa hubungannya dengan materi kita ini? Tentu menikah itu bahagian daripada usaha yang sesungguh-sungguhnya. Begitu. Sama seperti makan. Kau hidangkan makanan itu di atas meja. Lauknya ayam penyet. Ayam goreng, apalah minumannya jus alpukat. Namun tidak kau gerakkan tanganmu untuk menyuapkannya ke mulutmu, tentu kamu tidak akan kenyang. Kalau kamu lihat saja itu bakalan tidak kenyang, anak-anak Bapak ya. Jadi itulah konsep ikhtiar itu, harus ada usaha. Disimak ya, nanti di akhir pembelajaran kita ini akan Bapak kasih tugas dan akan dijawab. Oke, anak kami. Siapa kira-kira yang bisa membaca ini? Coba dulu Ibu Asriani Lubis. Dalil tentang berikhtiar. Ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Silakan. Oh, iya Pak. Kalian artinya ya, Pak? Ya, Nak. Surah sama artinya juga Pak. Iya, Nak. Iyalah. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, dari ayat ini anak kami angkat coba dulu sekilas. Anak Bapak terangkan sedikit maksud daripada ayat ini. Baik, Pak. Jadi, dari ayat ini yang sudah dibacakan kawan tadi, Kak Asriani ini, bahwasanya Allah tidak akan merubah ataupun merubah nasib seseorang kalau orang itu nggak mau merubah dirinya sendiri, Pak. Ya, jadi kalau betul. nggak ada usahanya, nggak ada upaya dia untuk merubah dirinya, maka Allah tak akan mau merubahnya, Pak. Pintar kira-kira, anak Pak. Bapak, pintar ya. Intinya kita harus merubah diri kita sendiri, berikhtiar supaya kita berubah menjadi ke arah yang baik.
Oke, kita lanjut. Bagaimana bentuk-bentuk ikhtiar itu? Yang pertama, mau bekerja keras. Jangan loyo, harus bersemangat. Harus ada optimisme yang tinggi. Ini enggak, kepengen dia kaya, tapi malas-malas dia. Kepengen dia juara 1, tapi enggak belajar dia. Ya, enggak ada gunanya. Kemudian apa lagi? Rajin belajar. Kalau pengen menjadi orang yang berprestasi, yang berjuara, walaupun tidak ada gurunya, seharusnya anak-anak Bapak semuanya belajar. Ini kalau tidak ada gurunya, bersyukurnya, alhamdulillahnya. Konsep seperti itu bukan konsep ikhtiar. Jadi rajin belajar walaupun tidak ada gurunya, carilah tugas masing-masing, jangan cerita-cerita. Begitu. Kalau ada mata pelajaran akidah halak, Bapak tidak datang, ambil buku paketnya, kerjakan tugas, membaca, dan lain-lain sebagainya. Carilah kegiatan-kegiatan yang ada nuansa ilmunya. Jangan cerita-cerita ngaut, jangan ribut-ribut, mukul-mukul meja. Begitu. Kemudian bagaimana lagi bentuk ikhtiar itu? Ya, ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Istilah Bapak sering saya sampaikan sama anak-anak semuanya, kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum masuk ring. Itu namanya pesimisme, bukan optimisme. Jadi kita seorang pelajar ini harus memiliki jiwa yang sangat optimisme demi mencapai cita-cita yang akan kita raih. Di sini anak-anak Bapak ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru seperti Bapak, ada yang ingin jadi tentara, biar ada nanti bantuan ke Palestina, membela agama Allah kan? Tentunya harus belajar. Harus dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, terus apa lagi bentuknya itu? Disiplin dan penuh tanggung jawab. Disiplin itu pernah Bapak sampaikan sering berkali-kali setiap apel pagi kita. Disiplin itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Lantas apa arti kunci disiplin itu? Coba anak kami Warna Sari, kira-kira arti disiplin itu sepengetahuan anak Bapak apa itu? Iya Pak, saya Pak. Disiplin itu ya Pak. Ya. Disiplin itu ya Pak, dia itu kan Pak taat pada peraturan. Nah, jadi dia itu Pak, apapun yang dia pakai sama dia Pak, dia itu tetap mengerjakan sesuai dengan jadwal yang dikerjakannya Pak. Gitu, betul, Pak. Betul sekali. Disiplin itu artinya secara sederhana taat kepada seluruh aturan yang ada. Aturan di sekolah, aturan di rumah tangga atau di keluarga, aturan di negara, aturan beragama, semua harus kita taati. Yang terpenting adalah aturan bagi diri sendiri. Itu sangat sulit untuk kita laksanakan. Gitu ya anak-anak Bapak ya, supaya tetap disimak, jangan ada yang ribut-ribut. Tetap fokus apa yang Bapak sampaikan. Apa dampak positif ikhtiar? Artinya apa itu dampak? Nilai positif ikhtiar itu terhindar dari sikap malas. Kalau ada jiwa ikhtiar itu sama kita, tentu main HP, main TikTokan, main game, main yang tidak ada manfaatnya lah. Itu akan terhindar dari kita. Itu namanya kalau kita ikuti hal-hal seperti itu berarti kita orang yang malas. Kalau bahasa Inggrisnya itu the time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau bahasa Arabnya Pak Ananda angkat itu apa itu kira-kira? Waktu itu adalah pedang seperti itu. Tahu itu? Al-waktu kasayf, Pak. Ya, al-waktu kasayf. Waktu itu adalah pedang. Kalau tidak kita manfaatkan waktu itu, maka kita akan tertebas sendiri. Begitu. Apalagi dampak positifnya? Dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang kita lakukan. Ya, kalau kamu mendapatkan juara 1, tentu ada hikmahnya tersendiri, kepuasan tersendiri. Karena kamu rajin belajar. Begitu. Kemudian memberikan contoh tauladan bagi Allah. Ya.
atau memberikan contoh tauladan bagi orang lain. Maksudnya seperti itu ya. Memberikan contoh tauladan bagi orang lain. Tentunya ketika kamu menjadi orang yang berprestasi akan menjadi contoh bagi orang yang lain. Akan menjadi motivasi bagi yang lain. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia makan bakwan, saya juga makan bakwan. Dia makan lontong, saya juga makan lontong. Tentunya berarti dalam prinsip seperti itu, kamu menjadi motivasi bagi dirinya. Mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentu mendapatkan kasih sayang. Orang yang diam saja, yang banyak berangan-angan, tentu itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di bangku, dia hayalkan, dia pengen umroh, dia pengen haji, dia pengen mobil Innova, dia pengen mobil Alphard, dia pengen jadi pengusaha, tapi duduk sendirinya dia yang berangan-angan. Itu sama halnya dengan omong kosong. Tidak ada namanya itu. Merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidup, dapat memperlakukan hemat dalam membelanjakan hartanya. Ini penting bagi anak-anak kami sekalian. Semuanya saya yakin anak-anak Bapak ini punya jajan dikasih orang tuanya ke madrasah ini. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tentu tuangkanlah ke dalam tabunganmu 2.000 perak. 2.000 perak aja. Lama-lama nanti akan banyak. Kumpulkan duitnya, kemudian beli buku, beli tas, beli sepatu. Itu namanya ikhtiar, berlaku yang hemat. Oke, sudah Bapak terangkan semua pembelajaran kita. Tentu Bapak akan tampilkan sebuah video. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyimak dan menyimpulkan tayangan video ini. Ya, share ya. Baik anak-anak Bapak, tadi terputus jaringan kita. Jadi tadi terakhir kan mengenai video. Nanti setiap kelompok akan menyimpulkan dan disimak tayangan video yang beberapa menit ini. Coba diperhatikan ya. Ya Pak. Yang mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2 di babak final sepak bola SEA Games, Timnas Indonesia U22 meluapkan kegembiraannya berhasil meraih emas sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun. Keberhasilan Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023 menjadi emas ketiga dari cabang sepak bola SEA Games. Sebelumnya, Indonesia menyabet emas sepak bola pada SEA Games 1987 dan 1991. Di tahun 1987, Indonesia menyabet emas setelah di final mengalahkan Malaysia 1-0 lewat gol ribut Waidi. Kala itu, Indonesia dilatih BC Matulapelwa. Di tahun 1991 di tangan pelatih asal Rusia, Anatoly Polosin, Indonesia mendapatkan medali emas setelah di final mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Setelah itu 4 kali Indonesia masuk final SEA Games, yakni pada 1997, 2011, 2013, dan 2019, namun selalu kalah. Dan kini setelah menunggu 32 tahun lamanya, Indonesia kembali meraih medali emas SEA Games sepak bola setelah menggilas musuh bebuyutan Thailand dengan skor telak 5-2. Baik anak-anak Bapak ya, sudah tadi Bapak perlihatkan dan sudah kita saksikan bersama bagaimana tayangan video. Tentu Bapak kasih waktu beberapa menit dari kelompok masing-masing tadi ya, supaya ketua-ketua kelompoknya mempersiapkan hasil diskusinya, atau langsung saja bisa sampaikan sekarang tentang bagaimana simpulan dari tayangan video tersebut. Pertama dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana Pak? Oh, anak kami Jul Hakim Sregar. Coba disampaikan dulu kesimpulan dari pidato itu.
Dari hasil amatan kami Pak dari kelompok 1 bahwa video tersebut menunjukkan ikhtiar yang sungguh-sungguh pemain timnas Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi juara SEA Games tahun 2023 di Kamboja. Sudah ditunggu-tunggu selama 32 tahun lamanya berkat usaha yang gigih sehingga mendapatkan media emas pada SEA Games tahun 2023. Oleh sebab itu Pak, sebagai pelajar kita harus giat belajar dan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang baik. Kira-kira kurang lebihnya begitu Pak. Mantap sekali hasilnya kan. Berarti udah nyambung ini pelajaran kita kan. Tadi cerita di awal belum nyambung. Sekarang sudah diterangkan materi kita, sudah mulai nyambung. Dari kelompok 2, siapa tadi ketuanya nih? Anak kami Ilma Mahliati Nasution. Iya, Pak. Dari hasil amatan kami dari kelompok 2, Pak, bahwa video tersebut Indonesia bisa meraih juara SEA Games tahun 2022 di Kamboja berkat latihan yang sungguh-sungguh dan semangat yang tinggi, Pak. Nah, jadi penantian mereka yang cukup lama bisa diperoleh atas usaha dan latihan yang baik. Jadi oleh sebab itu Pak, sebagai seorang pelajar, jika kita ingin mendapatkan juara, maka kita harus rajin belajar. Cukup? Gitu. Iya, Iya, betul. Pak. Oke, mantap. Kelompok 2 juga mantap ya. Kelompok 3, siapa ketua tadi ini? Warnasari, sampaikan hasil diskusinya anak kami Warnasari. Iya Pak, dari amatan kami kelompok 3 Pak, bahwasannya Indonesia menjadi juara SEA Games karena berkat ikhtiar dan usaha mereka. Setelah penantian panjang pas ketepatan di tahun 2003 di Kamboja, Indonesia menjadi juara 1 berkat usaha mereka. Jadi dapat kita simpulkan Pak, jika kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, insya Allah kita dapat hasil yang maksimal dengan apa yang kita capai, gitu Pak. Oke, mari kita dengan usaha yang kita lakukan, insya Allah kita mendapat maksimal. Ya, dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, semuanya sudah benar dan sudah nyambung dengan materi kita. Untuk itu, mari kita kasih aplaus untuk teman-teman kita semuanya. Terus, apa selanjutnya materi kita? Yaitu, kita simpulkan bahwa ikhtiar itu jika kita kepengen sukses harus diusahakan dengan usaha dan doa. Tanpa usaha, tanpa doa, hasilnya 0. Usaha saja tanpa doa, namanya itu sombong. Berdoa saja tanpa usaha, juga namanya sombong. Dan itu namanya, apa namanya? Nggak ada usahanya. Nggak mungkin lah, sama lah seperti cerita yang tadi kan. Seorang pemuda itu pengen dia anak, tapi dia belum menikah. Itu samalah halnya omong kosong. Jadi anak-anak Bapak, berhubung materi kita ini sudah selesai, tentunya perlu ada yang bertanya dari anak-anak Bapak, 1 orang, karena mengingat waktu kita sudah mulai habis. Kepada anak kami 1 orang boleh bertanya tentang materi kita ini. Saya Pak. Ya, anak kami Ilma, silakan. Pak, Bagus. kalau belum tadi ya. Bapak, kalau kreatif itu Pak, apa itu termasuk golongan ikhtiar Pak? Ya, betul. Kreatif itu bagian daripada ikhtiar ya. Iya. Ada hadis Rasul, dikatakan Rasul, jika kepengen kamu kaya, jadilah kamu orang yang kreatif.
ada dosen saya waktu kuliah bercerita, yaitu kalau dikasih sama dia sepokok pohon bambu, maka akan bisa dia sekolahkan anaknya ke luar negeri 5 orang. Tentu berarti itu karena hasil kreasinya, hasil kreativitasnya dari bambu itu. Tapi kalau kita di sini bambu itu dibuat hanya untuk tempat duduk, biasa-biasa kandang, itu aja. Tidak bisa dihasilkan sebagai produk dan dihasilkan menjadi uang. Jadi anak-anak Bapak, kesimpulannya kita harus berusaha dan berdoa. Jadi anak-anak Bapak semuanya supaya tetap berikhtiar, berusaha, dan jangan ada yang malas-malas supaya tercapai apa yang dicita-citakan. Dan kalau sudah tercapai apa yang dicita-citakan, tentunya orang tua, ayah, keluarga akan bahagia melihat kamu berhasil. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Sampai jumpa kita pertemuan selanjutnya tentang tawakal. Supaya dibaca-baca ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian Pak penjelasan dari saya Pak.